Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagat Demit, siapkan mental kalian karena malam ini kita akan masuk ke kisah nyata yang bikin bulu kuduk berdiri. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana, dan apakah kalian berani kalau jadi Pak Rojak? Brebes memang tak pernah benar-benar tidur. Deru truk dari jalur Pantura seperti napas panjang yang tak pernah putus, siang dan malam. Lampu-lampu kendaraan menyapu jalanan berdebu, menyisakan bayangan yang bergerak cepat di dinding warung-warung sederhana. Di antara banyaknya tempat makan yang berdiri seadanya di pinggir jalan itu, ada satu nama yang belakangan ini jadi bahan bisik-bisik warga. Warung nasi goreng Gopret. Orang-orang tak pernah benar-benar tahu sejak kapan perubahan itu dimulai. Yang jelas, dulu warung itu nyaris tak terlihat. Hanya bangunan semi permanen beratap seng, dengan papan nama kusam yang hurufnya hampir mengelupas. Pemiliknya Pak Rojak hanyalah lelaki biasa. Tubuhnya kurus, wajahnya cekung, sorot matanya seperti orang yang selalu memikirkan sesuatu yang berat. Ia tinggal bersama istrinya Bu Ramlah dan anak sematawayang mereka, Dika. Dulu, warung itu sepi. Bahkan terlalu sepi untuk ukuran jalur Pantura yang tak pernah lengang. Truk-truk lebih sering berhenti di warung sebelah yang lebih terang dan lebih ramai. Nasi goreng Pak Rojak sering tersisa sampai pagi. Beberapa warga bahkan pernah melihatnya membuang nasi basi ke belakang warung dengan wajah muram. Kasihan si Rojak. Kayaknya bentar lagi tutup, begitu kata orang-orang di warung kopi. Tapi sekarang semuanya berbeda. Entah sejak malam apa, warung itu tiba-tiba tak pernah kosong. Bahkan selepas tengah malam, saat kebanyakan warung lain mulai meredupkan lampu, warung nasi goreng Gopret justru terlihat paling terang. Pembeli datang silih berganti, bukan cuma sopir truk tapi juga mobil-mobil pribadi berpelat luar kota. Kadang ada yang rela antre hanya untuk sepiring nasi goreng yang dulu tak dilirik. Warga mulai merasa ada yang janggal. Laris banget sekarang ya warungnya Rojak, ucap seseorang suatu malam. Iya, kok bisa ya, padahal dulu mah sepi kayak kuburan. Kalimat itu diucapkan setengah bercanda. Tapi entah kenapa, setelahnya tak ada yang benar-benar tertawa. Nama Pak Rojak mulai sering disebut dalam obrolan pelan. Bukan lagi sebagai orang yang kasihan, melainkan sebagai sosok yang mendadak berubah. Ia tak lagi terlihat murung, bajunya kini lebih rapi. Ia bahkan mengganti motor bututnya dengan yang baru. Bu Ramlah pun terlihat memakai gelang emas yang tak pernah ada sebelumnya. Perubahan yang terlalu cepat selalu memancing tanya. Ada yang bilang rasa nasi gorengnya sekarang beda, lebih gurih, lebih bikin nagih. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan rasa itu seperti apa. Hanya saja setelah sekali makan, orang cenderung ingin kembali. Bahkan beberapa sopir truk sengaja mengatur jadwal agar bisa lewat Brebes saat malam hari. Namun, di balik ramainya pembeli dan bunyi wajan yang terus beradu dengan spatula, ada hal-hal kecil yang mulai diperhatikan warga. Bau dupa. Ya, beberapa orang bersumpah pernah mencium bau dupa yang menyengat dari arah dapur warung, terutama menjelang tengah malam. Padahal tak pernah terlihat ada yang menyalakan dupa di sana. Pak Rojak juga bukan orang yang dikenal religius secara berlebihan, ia biasa saja, terlalu biasa. Lalu ada cerita dari seorang pemuda yang rumahnya tak jauh dari warung. Aku lihat Pak Rojak ke kebun tebu belakang sana tengah malam, katanya pelan suatu waktu. Sendirian, bawa sesuatu dibungkus kain. Ngapain? Tanya temannya. Pemuda itu hanya mengangkat bahu. Nggak tahu, tapi dia nggak kelihatan lagi sampai subuh. Kebun tebu di belakang warung itu memang bukan tempat yang asing bagi warga, tapi juga bukan tempat yang disukai. Disitulah dulu pernah ada cerita orang kesurupan. Ada yang bilang, pernah melihat bayangan tinggi berdiri di antara batang-batang tebu saat bulan purnama. Sejak cerita itu menyebar, warung kopi jadi semakin riuh oleh bisik-bisik. Jangan-jangan, seseorang berujar setengah ragu. Hus, jangan sembarangan ngomong. Kalimat-kalimat seperti itu menggantung di udara, tak pernah selesai, tak pernah benar-benar diucapkan sampai tuntas. Tapi semua orang seperti memikirkan hal yang sama. Desas-desus mulai tumbuh seperti api kecil yang ditiup angin. Ada yang bilang Pak Rojak pernah mendatangi seseorang di desa seberang. Seorang lelaki tua yang jarang keluar rumah. Ada juga yang menyebut tentang perjanjian, tentang janji, tentang sesuatu yang harus dibayar. Tapi tak ada bukti, tak ada yang berani memastikan. Yang jelas sejak warung itu ramai, suasana di sekitarnya terasa berbeda. Beberapa pelanggan mengaku merinding tanpa sebab saat duduk terlalu lama.
Ada yang merasa seperti sedang diperhatikan dari arah dapur padahal tak ada siapa-siapa selain Pak Rojak yang sibuk menggoreng. Dan anehnya setiap kali ada yang mencoba membicarakan warung itu terlalu jauh, selalu saja ada rasa tak nyaman yang menyelinap, seperti ada sesuatu yang tak suka namanya disebut sembarangan. Suatu malam seorang sopir truk tua berkata pelan setelah menghabiskan sepiring nasi goreng. "Masakannya enak, tapi entah kenapa saya nggak mau lihat dapurnya, Pak." Rojak hanya tersenyum tipis mendengar itu. Senyum yang tak sepenuhnya sampai ke matanya. Disitulah semuanya bermula. Bukan dari teriakan, bukan dari kejadian besar, tapi dari bisik-bisik kecil di pinggir jalan Pantura. Dari rasa heran yang berubah jadi curiga, dari warung yang terlalu cepat bangkit dari keterpurukan. Dan di Brebes, kabar seperti itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah dari satu mulut ke mulut lain. Makin lama makin gelap. Kalau orang-orang sekarang melihat warung nasi goreng Gopret yang selalu penuh, mungkin mereka tak akan percaya bagaimana kondisinya dulu. Sebelum semua desas-desus itu muncul, sebelum nama Pak Rojak disebut dengan nada berbisik, warung itu hampir benar-benar lenyap dari pinggir jalan Pantura. Aku masih ingat betul bagaimana wajah Pak Rojak waktu itu, pucat, kurus, dan seperti selalu kurang tidur. Setiap sore ia sudah membuka warung, menata kursi plastik yang warnanya memudar, menyapu lantai semen yang retak-retak. Tapi, sampai larut, malam yang datang bisa dihitung dengan jari. Kadang hanya satu sopir truk yang mampir, kadang tak ada sama sekali. Wajan besarnya tetap dipanaskan, minyak dituangkan, bawang putih dicincang. Tapi seringkali api kompor lebih banyak menyala untuk menunggu daripada untuk memasak. Nasi yang sudah disiapkan menumpuk di baskom besar, lalu keesokan paginya mengering dan berbau asam. Beberapa kali aku mendengar Bu Ramlah mengeluh pelan di dalam rumah yang berdempetan dengan warung. "Bang, ini beras tinggal sedikit. Uang, belanja juga sudah habis." Pak Rojak biasanya hanya terdiam. Tangannya mengusap wajahnya yang kasar, lalu ia menarik napas panjang. "Nanti ada rezekinya lah." Tapi rezeki seperti enggan singgah. Hutang mulai menumpuk. Dari tengkulak beras, dari agen gas, bahkan dari koperasi desa. Nama Pak Rojak yang dulu biasa saja mulai tercatat sebagai orang yang sering menunggak. Beberapa kali penagih datang sore-sore. Suara mereka terdengar jelas sampai keluar. "Pak, ini sudah lewat jatuh tempo." "Iya, sabar dulu. 2 hari lagi," jawabnya pelan. 2 hari itu sering berubah jadi 2 minggu. Yang lebih menyedihkan Dika, anak semata wayang mereka, sering sakit-sakitan. Demamnya naik turun, tubuhnya kurus, matanya cekung seperti kurang gizi. Biaya berobat jelas bukan hal ringan bagi keluarga itu. Suatu malam saat warung benar-benar kosong, hujan turun deras. Air menetes dari sela atap seng, jatuh tepat di dekat kompor. Pak Rojak duduk sendirian di bangku kayu, menatap jalanan yang basah dan sepi. Lampu warungnya terlihat redup dibanding warung-warung lain yang lebih terang dan lebih ramai. Di seberang jalan, warung milik orang lain justru penuh. Tawa terdengar jelas, asap masakan mengepul tebal. Sementara di tempatnya, hanya ada bunyi hujan dan desis kompor kecil. Aku pernah mendengar seseorang berkata di warung kopi, kayaknya tinggal nunggu waktu saja warungnya Rojak tutup. Kalimat itu terdengar kejam, tapi realistis. Tekanan demi tekanan membuat Pak Rojak berubah. Ya, saya jadi lebih pendiam, jarang menyapa orang duluan. Kalau ada yang bertanya soal warungnya yang sepi, ia hanya tersenyum tipis. "Belum rezeki," katanya. Namun ada satu malam yang berbeda. Malam itu, sekitar tengah malam, lampu warung sudah padam lebih cepat dari biasanya. Hujan tak turun, jalanan cukup lengang. Tapi beberapa warga melihat Pak Rojak berjalan ke arah belakang warung, menuju kebun tebu yang gelap. Ia tidak membawa senter. Hanya membawa sesuatu yang dibungkus kain putih kecil di tangannya. "Aku lihat dia jalan cepat banget," kata seorang pemuda yang kebetulan lewat. "Nggak kayak biasanya." Kebun tebu itu memang tak jauh, tapi suasananya selalu terasa lain. Angin di sana lebih dingin dan suara daun tebu yang saling bergesekan kadang terdengar seperti bisikan. Malam itu Pak Rojak tak kembali sampai menjelang subuh. Ketika pagi datang, ia terlihat berbeda. Wajahnya memang masih lelah, tapi ada sesuatu di matanya. Seperti tekad, atau mungkin keputusasaan yang sudah mencapai batasnya. Beberapa hari setelah malam itu, perubahan kecil mulai terjadi. Bukan langsung ramai, bukan langsung penuh.
Tapi ada saja pembeli yang datang. 2 orang, lalu 3, lalu 5. Rasanya seperti arus kecil yang perlahan membesar. Namun sebelum semua itu benar-benar berubah drastis, ada satu momen yang jarang dibicarakan orang. Suatu sore terdengar pertengkaran pelan dari dalam rumah. "Abang jangan macam-macam. Kita ini orang biasa." Suara Buramlah terdengar gemetar. "Aku cuma mau anak kita sembuh lah," jawab Pak Rojak, suaranya berat. "Aku cuma mau warung ini jalan." "Apa yang abang lakukan semalam?" Tak ada jawaban jelas setelah itu. Hanya suara benda jatuh dan tangis yang tertahan. Sejak saat itu Pak Rojak sering terlihat melamun di dapur. Tangannya tetap mengaduk nasi goreng, tapi pikirannya seperti melayang jauh. Kadang ia menatap api kompor terlalu lama, seakan berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Warung yang hampir bangkrut itu berdiri di ambang keputusan besar. Di antara pilihan menyerah dan pilihan yang mungkin tak pernah seharusnya dipilih. Dan di Brebes orang-orang tahu, ketika seseorang yang terdesak memilih jalan pintas, biasanya ada harga yang harus dibayar. Saat itu, belum ada yang tahu harga seperti apa yang sedang disiapkan. Tapi malam-malam di kebun tebu mulai terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di kebun tebu malam itu. Tapi sejak malam itulah arah hidup Pak Rojak seperti berbelok tajam. Dan kalau aku mencoba menyusun cerita dari potongan-potongan yang beredar, semuanya selalu kembali pada satu titik. Pertemuan itu. Kebun tebu di belakang warung memang bukan tempat asing. Siang hari terlihat biasa saja, tapi kalau malam turun suasananya berubah. Angin yang melewati batang-batang tebu terdengar seperti napas panjang. Tanahnya lembab, bau lumpur dan daun busuk bercampur jadi satu. Malam itu, kata seorang warga yang tak sengaja melihat dari kejauhan, Pak Rojak berjalan tanpa ragu. Tidak seperti orang yang tersesat, tidak seperti orang yang takut. Ia seperti sudah tahu kemana ia harus melangkah. Katanya, di tengah kebun, itu ada bagian yang agak lapang, tanahnya lebih rata. Dan disitulah sosok itu muncul, bukan warga sekitar, bukan orang yang pernah terlihat di pasar atau mushola. Sosok itu digambarkan tinggi, kurus, mengenakan pakaian gelap yang menjuntai, wajahnya tak jelas, seperti tertutup bayangan. Aku pernah mendengar cerita itu disampaikan dengan suara lirih. "Rojak nggak sendirian malam itu," kata seseorang. "Ada yang nungguin." Tidak ada yang tahu bagaimana awal percakapan mereka, tapi banyak yang percaya Pak Rojak datang bukan tanpa tujuan. Ia datang membawa harapan yang sudah hampir mati. Bayangkan saja, hutang menumpuk, anak sakit-sakitan, warung sepi, harga diri diinjak-injak oleh keadaan. Dalam kondisi seperti itu, manusia kadang tak lagi berpikir jernih. Ia hanya ingin keluar, dengan cara apapun. Konon sosok itu berbicara lebih dulu. "Kau datang juga akhirnya." Suara itu tak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Pak Rojak, menurut cerita, sempat terdiam lama. Lalu ia berkata, pelan, "Saya cuma mau hidup saya berubah." Angin berembus lebih kencang. Daun tebu berdesir seperti ikut mendengarkan. "Semua bisa berubah," jawab sosok itu. "Tapi tidak ada yang gratis." Kalimat itu sederhana, tapi berat. Disinilah desas-desus mulai menjadi lebih gelap. Beberapa orang percaya Pak Rojak sudah lebih dulu mencari tahu tentang sosok tersebut. Tentang seseorang yang katanya bisa membukakan jalan rezeki. Tapi jalan itu bukan jalan biasa. Ada syarat, ada perjanjian, ada ikatan yang tak bisa dibatalkan begitu saja. Pak Rojak disebut-sebut membawa sesuatu dalam kain putih kecil malam. Itu. Ada yang bilang itu rambut dan potongan kuku, ada yang bilang itu foto keluarga. Tak ada yang benar-benar tahu, tapi benda itu diserahkan. "Kalau saya setuju, warung saya akan ramai?" tanya Pak Rojak. Suaranya hampir tak terdengar. "Lebih dari ramai," jawab sosok itu. "Kau akan berenang dalam uang, orang akan datang tanpa kau panggil." Dan bayarannya, sosok itu tak langsung menjawab. Konon, ia hanya tersenyum. Senyum yang tak terlihat jelas tapi terasa. Waktunya belum sekarang. Kalimat itu yang paling sering diulang-ulang warga saat menceritakan kejadian itu. Waktunya belum sekarang, artinya akan ada waktu, artinya akan ada penagihan. Setelah pertemuan itu Pak Rojak pulang menjelang subuh. Bajunya lembab oleh embun, wajahnya pucat, tapi matanya berbeda.
Bukan lagi mata orang putus asa, ada kilatan aneh di sana, antara harapan dan ketakutan. Keesokan harinya ia bersikap seperti biasa, membuka warung, menyiapkan bahan. Tapi ada satu hal yang berubah. Di sudut dapur, dekat tempat menyimpan beras, muncul sebuah benda kecil tertutup kain hitam. Tak pernah dibuka di depan orang lain. Beberapa malam setelahnya, bau dupa mulai tercium. Tidak terang-terangan, hanya samar, seperti bekas sesuatu yang dibakar diam-diam. Buramlah sempat terlihat cemas. Ia beberapa kali menatap suaminya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Abang kemana sebenarnya malam itu?" tanyanya suatu malam. Pak Rojak tak menjawab langsung. Jika hanya berkata pelan, "Aku sudah menemukan jalan." "Jalan apa?" "Jalan keluar." Jawaban itu tidak menenangkan, justru membuat suasana rumah semakin berat. Sejak pertemuan itu kebun tebu tak pernah terasa sama. Beberapa warga yang melintas malam hari mengaku melihat bayangan berdiri diam di antara batang tebu, tinggi, tak bergerak, seperti mengawasi. Dan yang paling aneh, sejak malam itu pula, keberuntungan kecil mulai berdatangan. Pembeli yang tadinya tak pernah berhenti, tiba-tiba mampir. Ada yang bilang nasi gorengnya lebih wangi, lebih gurih, lebih berisi. Padahal resepnya tak berubah, atau mungkin ada sesuatu yang memang sudah berubah. Pertemuan di kebun tebu itu tak pernah dibuktikan. Tak ada saksi yang berani bersumpah melihat jelas. Tapi di desa kecil seperti itu, cerita tak butuh bukti. Untuk tumbuh, hanya butuh ketakutan dan rasa ingin tahu, dan dari sanalah semuanya bergerak perlahan, pasti. Sebuah perjanjian mungkin telah dibuat malam itu. Perjanjian yang tak tertulis di atas kertas, tak disaksikan manusia, tapi sesuatu jelas sudah menyetujuinya. Perubahan itu tidak datang seperti badai, ia datang pelan, lalu tiba-tiba tak terbendung. Awalnya hanya 2 atau 3 pelanggan tambahan dalam semalam. Sopir truk yang biasanya lewat tanpa melirik mendadak berhenti. Katanya cuma iseng. Katanya cuma ingin mencoba, tapi setelah itu mereka kembali lagi dan membawa teman. Aku ingat satu malam ketika kursi plastik di warung nasi goreng Gopret terisi penuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama kosong. Pak Rojak terlihat sedikit kikuk. Tangannya lebih cepat dari biasanya mengaduk nasi di atas wajan besar. Api kompor menyala terang, minyak berdesis, bawang putih dan cabai menguar tajam di udara. "Tambah 2, Pak," teriak seseorang dari meja belakang. "Iya, sabar," jawabnya, napasnya mulai terengah. Malam itu nasi di baskom habis. Benar-benar habis. Tidak ada sisa untuk dibuang ke belakang warung seperti biasanya. Buramlah bahkan harus memasak nasi lagi menjelang tengah malam. Dan anehnya, malam berikutnya lebih ramai. Seolah ada kabar tak terlihat yang menyebar dari mulut ke mulut tanpa pernah benar-benar diucapkan. Sopir-sopir yang berhenti mengaku rasanya beda. "Nagih," kata mereka singkat. Tapi ketika ditanya nagih seperti apa, tak ada yang bisa menjelaskan. "Aneh ya, cuma nasi goreng biasa," gumam seorang pelanggan sambil menghabiskan suapan terakhirnya. Tapi pengen lagi. Lalu datang mobil-mobil pribadi. Plat luar kota, anak muda yang tertawa keras. Bahkan ada keluarga yang sengaja berhenti karena mendengar rekomendasi dari teman. Padahal sebelumnya tak pernah ada yang merekomendasikan warung itu. Lampu warung kini terlihat paling terang di sepanjang sisi jalan itu. Pak Rojak mengganti bohlam lama dengan yang lebih besar. Cat papan nama diperbarui. Tulisan nasi goreng. Gopret dicetak lebih tebal dan mencolok. Uang mulai mengalir. Setiap malam, laci kayu tempat menyimpan hasil jualan terdengar penuh. Bunyi koin dan lembaran uang bergesekan jadi suara yang dulu jarang terdengar. Pak Rojak mulai menghitung hasil dagangan dengan wajah yang tak lagi muram. Buramlah juga berubah, wajahnya tak lagi tegang setiap sore. Ia bahkan mulai tersenyum pada pelanggan. Dika yang dulu sering sakit mendadak terlihat lebih segar. Demamnya jarang kambuh. "Alhamdulillah ya bang," kata Buramlah suatu malam. Pak Rojak hanya mengangguk, tapi senyumnya tipis. Terlalu tipis untuk orang yang baru saja keluar dari masa sulit. Beberapa warga mulai memperhatikan detail-detail kecil yang janggal. Warung itu kini buka lebih lama dari yang lain. Bahkan ketika warung sekitar sudah mematikan lampu, warung nasi goreng Gopret tetap menyala terang sampai hampir subuh. Dan pembeli tetap ada, seolah-olah ada jam khusus yang hanya diketahui mereka. Ada pula yang memperhatikan kebiasaan baru Pak Rojak. Setiap sebelum membuka warung, ia selalu masuk ke dapur sendirian beberapa menit.
Tak boleh ada yang ikut. Bahkan Bu Ramlah pun pernah diminta menunggu di luar. "Ada apa sih di dalam?" tanya istrinya sekali waktu. "Cuma beres-beres," jawabnya cepat. Tapi tak ada suara beres-beres. Hanya sunyi. Lalu terkadang tercium bau seperti sesuatu yang dibakar. Bukan bawang, bukan kayu. Bau yang lebih pekat dan aneh. Warung itu kini tak pernah kosong. Kursi selalu penuh. Kadang orang harus berdiri menunggu giliran. Bahkan ada yang rela makan di atas motor karena tak kebagian tempat duduk. Dan yang paling membuat orang merinding, beberapa pelanggan mengaku merasa seperti dipanggil. "Aku nggak tahu kenapa belok ke sini," kata seorang pengendara mobil suatu malam. Padahal biasanya nggak pernah berhenti. Seolah ada dorongan halus, seperti ada tangan tak terlihat yang mengarahkan setir kendaraan untuk menepi tepat di depan warung itu. Uang yang terkumpul makin banyak. Dalam hitungan minggu, Pak Rojak mampu melunasi hutang-hutangnya. Penagih yang dulu sering datang kini tak pernah terlihat lagi. Motor baru terparkir di depan rumah. Dinding rumah yang dulu kusam mulai dicat ulang. Warga mulai berdecak kagum, sekaligus curiga. Cepat banget ya berubahnya. Iya, kayak nggak masuk akal. Tapi tak ada yang berani mengatakan lebih jauh. Suatu malam ketika warung sedang sangat ramai, seorang pelanggan tanpa sengaja melirik ke arah dapur lebih lama dari yang lain. Katanya ia melihat bayangan berdiri di belakang Pak Rojak, tinggi, diam, seperti mengawasi setiap gerakan spatula yang mengaduk nasi. Mungkin cuma bayangan lampu, katanya mencoba menenangkan diri. Tapi ia tak pernah kembali lagi setelah malam itu. Warung terus melesat. Ramainya bukan lagi sekadar ramai biasa. Ia seperti magnet, menarik siapa saja yang lewat. Bahkan orang yang tak lapar pun mendadak ingin berhenti. Pak Rojak kini jarang duduk melamun. Ia selalu sibuk. Tapi di sela-sela kesibukan itu, kadang ia berhenti sejenak. Menatap dapur, menatap sudut gelap dekat karung beras. Seperti sedang memastikan sesuatu masih ada di sana. Dan di balik suara wajan yang riuh, tawa pelanggan, dan deru truk pantura yang tak pernah berhenti, ada satu pertanyaan yang mulai tumbuh dalam diam. Apakah semua ini benar-benar hanya soal rasa nasi goreng? Atau ada sesuatu yang ikut memasak setiap malam? Sesuatu yang tak terlihat tapi ikut menentukan siapa yang datang, siapa yang kembali, dan berapa lama keberuntungan itu akan bertahan. Warung itu kini meledak dalam kemakmuran. Tapi seperti semua ledakan, biasanya selalu ada dentuman susulan yang menunggu waktunya. Kalau ada yang bilang uang bisa mengubah seseorang, mungkin mereka belum pernah melihat perubahan secepat yang terjadi pada Pak Rojak. Dulu ia berjalan dengan kepala agak menunduk, seolah takut bertemu tatapan orang. Sekarang langkahnya mantap. Bajunya selalu bersih. Sandalnya berganti sepatu, bahkan cara bicaranya pun terasa berbeda, lebih percaya diri, lebih tegas, kadang nyaris terdengar angkuh. Warung nasi goreng Gopret tak pernah kehilangan pelanggan. Setiap malam kursi penuh, pesanan tak putus. Wajan besar itu seperti tak pernah berhenti berputar. Api kompor menyala hampir tanpa jeda. Uang datang bukan lagi seperti aliran kecil. Ia seperti sungai yang deras. Pak Rojak mulai memperbesar warungnya. Dinding papan diganti tembok setengah permanen. Lantai semen yang retak dilapisi keramik sederhana. Lampu ditambah. Bahkan kipas angin dipasang agar pelanggan lebih betah. "Alhamdulillah, akhirnya bisa begini," kata Bu Ramlah suatu malam sambil menghitung uang, tapi di balik kata syukur itu ada nada yang sulit dijelaskan. Antara lega dan takut, perhiasan mulai menghiasi tangan Bu Ramlah. Gelang emas tipis lalu bertambah jadi 2. Anting kecil berkilau di telinganya. Ia tak lagi terlihat seperti istri pedagang kecil yang selalu khawatir besok bisa makan atau tidak. Dika pun berubah, tubuhnya lebih berisi. Ia punya sepeda baru, seragam sekolahnya tampak lebih rapi. Bahkan Pak Rojak sempat berkata pada tetangganya bahwa ia ingin memindahkan Dika ke sekolah yang lebih bagus di kota. Biar masa depannya cerah, katanya. Warga hanya mengangguk. Tapi di belakang, bisik-bisik tak pernah berhenti. Cepat banget. Ya kayaknya. Iya, kayak bukan hasil jualan biasa. Namun Pak Rojak tak peduli lagi pada omongan orang. Ia bahkan beberapa kali mentraktir warga sekitar makan gratis saat malam Jumat, katanya sebagai tanda syukur. "Doakan saja biar lancar terus," ujarnya sambil tersenyum. Dan warga tentu tak menolak rezeki. Fase itu adalah fase di mana Pak Rojak
benar-benar menikmati hasilnya. Ia membeli televisi baru, mengganti perabot lama. Bahkan kabarnya ia menyimpan sejumlah uang dalam jumlah besar di rumah. Tak lagi di bank karena merasa lebih aman dekat dengannya. Tapi semakin tinggi seseorang, berdiri semakin jelas pula bayangan di belakangnya. Ada kebiasaan yang tak pernah hilang. Setiap sebelum warung buka, Pak Rojak tetap masuk ke dapur sendirian. Pintu ditutup rapat beberapa menit, setelah itu baru ia keluar dan mulai memasak. Suatu malam Bu Ramlah pernah mencoba mendekat saat pintu dapur sedikit terbuka. Dari celah itu, ia mendengar suaminya berbicara pelan, "Ya, nanti." Belum waktunya. Tak ada jawaban terdengar, hanya sunyi. Ketika Pak Rojak keluar dan melihat istrinya berdiri tak jauh dari pintu, wajahnya langsung berubah. "Kamu ngapain di situ?" "Enggak, cuma mau ambil sendok." Ia tak bertanya lebih jauh. Tapi sejak malam itu, Bu Ramlah terlihat lebih sering melamun. Kemewahan kecil mulai terasa biasa bagi mereka. Motor baru tak lagi dipandang dengan mata berbinar. Uang yang menumpuk di laci tak lagi dihitung dengan tangan gemetar. Semua seperti menjadi bagian dari rutinitas. Namun ada hal lain yang ikut tumbuh, keserakahan. Warung yang sudah ramai tetap ingin lebih ramai. Uang yang sudah banyak tetap terasa kurang. Pak Rojak mulai mempekerjakan satu karyawan tambahan agar ia bisa menerima lebih banyak pesanan sekaligus. Kalau bisa 2 wajan jalan bareng, hasilnya 2 kali lipat, katanya suatu sore. Ia jarang lagi duduk bersama keluarga. Waktunya lebih banyak di dapur. Bahkan ketika warung tutup, ia masih sering kembali masuk sendirian. Kadang sampai larut malam, beberapa tetangga mengaku melihatnya berdiri lama di depan kebun tebu. Tidak masuk ke dalam, hanya berdiri memandang gelapnya batang-batang tinggi itu, seolah sedang mengingat sesuatu atau menunggu sesuatu. Fase menikmati kekayaan memang terasa manis, tapi manis yang berlebihan kadang menyisakan pahit di ujung lidah. Kata malam, kekenala semua pelanggan pulang dan warung sudah bersih. Bu Ramlah berkata pelan, "Bang, kita ini nggak apa-apa kan?" Pak Rojak yang sedang menutup laci uang berhenti sejenak. "Maksud kamu, semua ini cepat sekali datangnya." Ia menatap istrinya lama, lalu tersenyum tipis. "Kita cuma lagi beruntung." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi tak sepenuhnya meyakinkan, karena di luar sana, di antara suara angin pantura dan gesekan daun tebu di kejauhan, ada sesuatu yang seperti ikut mengawasi kemewahan kecil itu. Sesuatu yang mungkin belum menagih apa-apa, karena memang belum waktunya, dan seperti yang pernah dikatakan malam di kebun itu, tidak ada yang gratis. Fase ini adalah puncak kenikmatan, di mana uang terasa seperti jawaban atas semua luka, di mana rasa takut perlahan ditutup oleh rasa puas. Tapi jauh di dalam, mungkin Pak Rojak tahu bahwa setiap lembar uang yang ia pegang membawa bayangan janji yang suatu hari pasti akan datang. Menagih. Kalau kekayaan itu datang seperti angin segar, maka tanda-tandanya muncul seperti hawa dingin yang merayap pelan tanpa suara. Awalnya kecil, nyaris tak dianggap. Suatu malam, saat warung sedang penuh-penuhnya, kompor tiba-tiba mati sendiri. Padahal tabung gas masih baru diganti sore tadi. Api yang tadi menyala besar, mendadak padam. Pelanggan mulai bersuara, "Loh, kok mati, Pak?" Pak Rojak terlihat kesal. Ia memeriksa regulator, memutar knop, lalu menyalakan kembali. Api menyala lagi, lebih besar dari biasanya. Ia tertawa kecil, anginnya kali. Padahal malam itu tak ada angin. Beberapa hari kemudian, minyak di wajan menyembur sendiri saat tak ada apa-apa di dalamnya. Reno, karyawan baru yang baru bekerja 2 minggu, hampir terkena cipratan panas. "Pak, ini aneh," katanya dengan wajah pucat. "Saya belum masukin nasi tapi minyaknya kayak ada yang aduk." Pak Rojak hanya menatapnya datar. "Kamu kebanyakan ngelamun." Reno terdiam. Tapi sejak malam itu, ia tak pernah benar-benar merasa nyaman di dapur. Lalu bau itu kembali. Bau dupa yang lebih pekat dari sebelumnya. Bukan samar lagi. Kadang pelanggan pun mencium. "Pak, lagi bakar apa? Kok wangi?" "Aneh ya?" tanya seorang sopir. "Nggak bakar apa-apa," jawab Pak Rojak cepat. Tapi bau itu tetap ada. Terutama setelah tengah malam, saat pelanggan mulai berkurang dan suasana lebih sunyi, beberapa pelanggan mengaku merinding tanpa sebab. Ada yang merasa seperti dipanggil namanya pelan dari arah dapur. Ada yang merasa kursi di sebelahnya seperti diduduki seseorang, padahal kosong.
Reno suatu malam memberanikan diri berbicara pelan pada Bu Ramlah. Bu, di gudang beras itu, saya lihat bayangan. Bayangan apa? Tinggi Bu, hitam, berdiri di pojok. Saya kira Pak Rojak, tapi waktu saya lihat lagi, seenggak ada siapa-siapa. Bu Ramlah terdiam lama, tangannya gemetar saat menyusun piring. Jangan ngomong macam-macam di sini, bisiknya. Sejak itu, Reno sering terlihat gelisah. Ia beberapa kali meminta pulang lebih awal. Katanya pusing, katanya mual. Padahal sebelumnya ia sehat, hal-hal kecil lain mulai terasa janggal. Sendok yang sudah ditata rapi tiba-tiba jatuh sendiri. Piring bergetar pelan seperti tersenggol padahal tak ada yang menyentuh. Lampu dapur pernah berkedip-kedip tepat saat Pak Rojak berdiri diam menatap sudut ruangan. Dan yang paling sering terjadi, suara seperti orang menggeram pelan dari arah karung beras. Suara gesekan seperti kuku panjang menggores lantai semen. Reno pernah mendengar bisikan tepat di belakang telinganya. Belum lunas. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Suatu malam setelah warung tutup, Reno memberanikan diri bicara pada Pak Rojak. Pak, saya nggak enak kerja di sini. Pak Rojak yang sedang menghitung uang berhenti. Maksud kamu? Kayak ada yang lihat terus, Pak. Saya takut. Wajah Pak Rojak berubah keras. Kalau takut, jangan kerja malam. Nada suaranya dingin. Bukan seperti bos pada karyawan, lebih seperti peringatan. Sejak saat itu, suasana warung tak lagi sekadar ramai. Ada ketegangan tipis yang tak terlihat tapi terasa. Bu Ramlah makin sering melamun. Dika yang tadinya sehat mulai kembali demam tanpa sebab jelas. Tubuhnya panas setiap kali malam Jumat tiba. Bang, Dika panas lagi, kata Bu Ramlah dengan cemas. Pak Rojak hanya menatap kosong ke arah dapur. Nanti juga turun. Tapi panas itu tak langsung turun. Dan setiap kali Dika demam, malam itu warung justru semakin ramai. Pesanan membludak. Uang masuk lebih banyak dari biasanya. Kebetulan atau pertanda. Ada satu kejadian yang membuat Reno hampir tak kembali bekerja. Saat ia sendirian di dapur sebentar, ia melihat wajan besar bergerak sedikit. Bukan tergeser angin, bukan tersentuh tangan, tapi seperti didorong dari dalam. Ia mundur pelan. Siapa? Suaranya bergetar, tak ada jawaban, hanya bau dupa yang makin kuat. Dan suara seperti tawa lirih yang sangat samar. Sejak tanda-tanda itu muncul, warung tetap ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Tapi di balik suara wajan dan tawa pelanggan, ada sesuatu yang makin jelas terasa. Seperti ada yang ikut bekerja setiap malam. Seperti ada yang memastikan api tetap menyala, pelanggan tetap datang, uang tetap mengalir. Dan mungkin sesuatu itu mulai tidak sabar karena tanda-tanda aneh tak pernah datang tanpa tujuan. Ia seperti ketukan pelan di pintu, mengingatkan bahwa janji yang pernah dibuat perlahan mendekati waktu penagihannya. Kalau tanda-tanda aneh itu sebelumnya hanya berupa bisikan dan bayangan, maka malam itu semuanya berubah menjadi sesuatu yang nyata. Bukan lagi sekadar rasa merinding, bukan lagi sekadar bau dupa atau suara aneh dari gudang beras. Malam itu, penagihan pertama terjadi. Reno datang seperti biasa menjelang maghrib. Wajahnya masih terlihat pucat seperti beberapa hari terakhir. Ia tak banyak bicara, hanya langsung mencuci tangan dan membantu menyiapkan bahan. Warung sudah mulai ramai sejak pukul 7. Pesanan datang bertubi-tubi. Cepat sedikit, Ren, seru Pak Rojak dari depan kompor. Iya, Pak, tapi gerakan Reno tak selincah dulu. Tangannya beberapa kali gemetar saat memegang spatula. Ia berkali-kali melirik ke arah sudut dapur, tempat karung beras ditumpuk. Seperti ada yang berdiri di sana. Sekitar pukul 11 malam, listrik sempat padam beberapa detik. Gelap total. Hanya suara kendaraan di pantura yang terdengar lewat. Lalu lampu kembali menyala. Saat itu Reno berdiri kaku. Kenapa? Tanya Bu Ramlah. Reno menelan ludah. Tadi, ada yang pegang pundak saya. Siapa? Dingin, Bu. Tangannya. Dingin. Pak Rojak memotong cepat. Sudah, fokus kerja. Nada suaranya keras. Terlalu keras untuk situasi biasa. Warung tetap berjalan. Pelanggan tetap makan seperti tak terjadi apa-apa. Bahkan malam itu terasa lebih ramai dari biasanya. Kursi penuh, antrean panjang, uang masuk berlipat. Tapi menjelang tengah malam, Reno menghilang dari dapur. Awalnya tak ada yang sadar. Pak Rojak sibuk di wajan. Bu Ramlah melayani pesanan minum. Baru ketika pesanan mulai menumpuk dan tak ada yang membantu memotong bahan,
Pak Rojak menoleh. Reno mana? Tak ada jawaban. Ia keluar sebentar ke depan warung. Tak ada Reno di sana. Ke kamar mandi belakang, kosong. "Reno!" teriaknya. Hanya suara angin malam yang menjawab. Buramlah mulai gelisah. "Tadi masih di dapur, Bang." Pak Rojak berjalan cepat ke belakang warung, menuju arah kebun tebu. Lampu senter kecil di tangannya bergetar sedikit, tak ada siapa-siapa. Hanya batang tebu yang berdiri diam dan suara serangga malam. Anehnya Pak Rojak tidak panik seperti orang kehilangan karyawan. Ia berdiri beberapa detik menatap gelapnya kebun, lalu kembali ke warung tanpa berkata apa-apa. "Kemana dia?" tanya Buramlah dengan suara pelan. "Pulang mungkin," jawabnya singkat. "Tapi nggak pamit. Sudah lanjut kerja saja." Jawaban itu terdengar dingin. Terlalu dingin. Malam itu warung tutup lebih larut dari biasanya. Pembeli tetap ramai sampai hampir subuh. Dan anehnya, tak satu pun dari mereka menyadari ada yang hilang. Keesokan harinya, Reno tak datang. Ponselnya tak aktif. Rumah kontrakannya kosong. Beberapa tetangga bilang ia memang tak terlihat pulang semalam. Berita itu mulai menyebar cepat. "Katanya kerja di warungnya Rojak ya?" "Iya." "Terus hilang?" Beberapa pemuda desa mencoba mencari ke sekitar kebun tebu. Di sana mereka menemukan sesuatu. Celemek kerja Reno, tergeletak di tanah yang sedikit basah, seperti baru saja dijatuhkan. Tak ada bercak darah, tak ada tanda perkelahian, hanya celemek itu dan bekas tanah yang terlihat sedikit tergali di dekatnya meski tak dalam. "Ini aneh," bisik salah satu dari mereka. Ketika kabar itu sampai ke warung, Pak Rojak hanya menghela napas. Mungkin dia kabur, takut kerja malam. Tapi orang-orang mulai mengingat kembali semua cerita Reno tentang bayangan hitam, tentang suara di gudang beras, tentang tangan dingin di pundaknya. Dan yang membuat semuanya semakin menyeramkan, malam setelah Reno dinyatakan hilang, warung justru lebih ramai dari sebelumnya. Mobil-mobil berjejer lebih panjang, pesanan membludak, uang masuk jauh lebih banyak. Buramlah terlihat pucat saat menghitung hasil dagangan malam itu. "Bang!" Suaranya hampir tak terdengar. Ini nggak wajar. Pak Rojak terdiam. Lalu, ia berkata pelan, sangat pelan. "Sudah ada yang dibayar." Kalimat itu membuat Buramlah membeku. "Dibayar maksud abang apa?" Ia tak menjawab, hanya menatap dapur. Menatap sudut gelap yang selama ini jadi pusat bisikan dan bayangan. Sejak malam itu, suasana warung berubah. Ramai, tetap ramai. Tapi warga mulai makan dengan perasaan tak nyaman. Ada yang memilih bungkus saja, tak mau duduk lama-lama. Ada yang tak pernah kembali lagi setelah mendengar kabar Reno, namun uang tetap mengalir. Dan di antara desas-desus yang makin liar, satu kalimat mulai sering terdengar di warung kopi. Kayaknya itu baru awal. Karena kalau benar ada perjanjian yang dibuat di kebun tebu malam itu, maka hilangnya Reno mungkin hanyalah cicilan pertama, penagihan pertama. Dan sesuatu yang sudah menerima tampaknya belum selesai. Setelah Reno menghilang, suasana di sekitar warung nasi goreng gopret tak pernah benar-benar kembali normal. Ramai memang masih ramai. Wajan masih berderak setiap malam. Uang tetap mengalir deras. Tapi ada sesuatu yang berubah di udara. Seperti bau yang tak terlihat tapi terasa menempel di kulit. Orang-orang mulai menurunkan suara ketika menyebut nama Pak Rojak. Sudah ada yang dibayar, begitu kabar yang beredar. Entah siapa yang pertama kali mengucapkannya. Kalimat itu menyebar seperti asap, tipis tapi masuk kemana-mana. Beberapa warga percaya hilangnya Reno bukan kebetulan. Terlalu pas waktunya, terlalu aneh caranya. Dan yang paling mengganggu pikiran, setelah Reno hilang, warung justru semakin laris tak masuk akal. Mobil antre lebih panjang, pelanggan seperti tak pernah habis. Bahkan di hari-hari yang biasanya sepi, warung tetap penuh. Seolah-olah ada yang memastikan. Di dalam rumah Buramlah mulai sering terbangun tengah malam. Ia mendengar suaminya berbicara pelan di dapur, padahal warung sudah tutup sejak tadi. Suatu malam ia memberanikan diri mendekat. Dari balik pintu yang tak tertutup rapat, ia mendengar suara Pak Rojak berbisik. "Iya, sudah satu, sunyi. Aku tahu, tapi jangan sekarang," hening lagi. "Tolong, jangan anakku." Kalimat terakhir itu membuat darah Buramlah terasa berhenti mengalir. Ia mundur perlahan sebelum pintu terbuka. Pura-pura baru keluar kamar ketika Pak Rojak muncul dari dapur dengan wajah tegang. "Abang ngomong sama siapa?" tanyanya, berusaha terdengar biasa.
"Nggak ngomong sama siapa-siapa," jawabnya cepat. Tapi mata itu tak bisa berbohong. Ada ketakutan di sana, ketakutan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Sejak malam itu, Dika mulai sering demam lagi, lebih parah dari sebelumnya. Tubuhnya panas setiap malam Jumat, kadang ia mengigau. "Pak, ada yang panggil aku?" "Siapa, Nak?" tanya Bu Ramlah panik. Dika hanya menangis. "Yang tinggi, di dapur." Bu Ramlah langsung menoleh ke arah suaminya. "Pak Rojak." Diam. Rahangnya mengeras. Desas-desus pun makin gelap. Ada yang bilang dalam pesugihan tumbal pertama jarang yang terakhir. Ada yang bilang kalau yang diberikan bukan darah sendiri, maka suatu saat akan diminta yang sedarah. Kalimat itu berputar-putar di kepala Bu Ramlah. Sedarah. Suatu sore ketika warung belum buka, terdengar pertengkaran keras dari dalam rumah. Tak seperti biasanya yang hanya berbisik. "Apa yang abang janjikan?" Suara Bu Ramlah pecah. "Aku nggak janji apa-apa soal Ana," balas Pak Rojak dengan nada tinggi. "Tapi sekarang kenapa Dika yang terus sakit?" Tak ada jawaban, hanya suara benda terjatuh, lalu tangis tertahan. Warga yang mendengar hanya saling pandang, tak ada yang berani ikut campur. Malam itu warung kembali penuh, tapi suasana terasa berat. Beberapa pelanggan mengaku melihat Pak Rojak beberapa kali berhenti mengaduk nasi, menatap kosong ke api kompor seperti sedang mendengarkan sesuatu. Sementara itu, bau dupa semakin kuat dari biasanya, bahkan sampai ke depan warung. Seorang pelanggan tua berbisik pada temannya, "Ini bukan cuma soal laris lagi. Menurutmu apa?" Orang tua itu menelan ludah. "Tumbal darah." Kata-kata itu seperti membuka pintu ketakutan yang selama ini hanya setengah terbuka. Orang mulai mengingat cerita-cerita lama tentang perjanjian di kebun, tentang syarat yang tak pernah jelas, tentang janji yang tak mungkin gratis. Dan semakin malam, bisikan itu semakin sering terdengar. Bukan hanya dari warga, tapi seperti dari dalam warung itu sendiri. Belum lunas, Reno mungkin sudah menjadi awal. Tapi sesuatu tampaknya belum puas. Suatu malam, setelah semua pelanggan pulang, Pak Rojak duduk sendirian di dapur. Lampu redup, api kompor mati. Hanya ada cahaya kecil dari luar yang masuk melalui celah pintu. Ia menatap sudut gelap dekat karung beras. "Aku sudah kasih 1, katanya pelan. "Jangan ganggu anakku." Tak ada suara jawaban yang terdengar. Manusia. Tapi tiba-tiba, sendok yang tergantung di dinding jatuh sendiri. Berdenting keras di lantai. Pak Rojak terdiam, nafasnya memburu. Dari luar kamar, Bu Ramlah mendengar suaminya berbisik lagi. "Kalau bukan dia, siapa lagi?" Pertanyaan itu menggantung, berat, menakutkan. Dan sejak malam itu, bisikan tentang tumbal darah bukan lagi sekadar gosip warga. Ia menjadi ketakutan nyata yang tumbuh di dalam rumah Pak Rojak sendiri. Karena ketika perjanjian sudah dibuat, biasanya tak ada pilihan selain membayar. Dan sesuatu di balik gelap kebun tebu itu tampaknya mulai menagih lebih dari sekadar karyawan yang menghilang. Kalau sebelumnya semua masih berupa tanda dan bisikan, maka fase ini adalah saat ketakutan berubah menjadi kenyataan yang tak bisa lagi ditolak. Setelah malam-malam penuh bau dupa dan suara sendok jatuh sendiri itu, Dika semakin sering sakit. Bukan sekadar demam biasa. Tubuhnya panas menjelang tengah malam, lalu mereda menjelang subuh. Persis saat warung tutup dan uang dihitung, seolah ada waktu tertentu yang terhubung. Suatu malam Jumat, Dika menjerit dari kamarnya. "Pak, jangan biarin dia masuk." Bu Ramlah berlari menghampiri. Dika duduk di sudut ranjang menatap pintu kamar dengan mata membelalak. "Siapa, Nak, siapa?" "Yang tinggi, yang di dapur." Dia bilang aku harus ikut. Kalimat itu membuat jantung Bu Ramlah seperti diremas. Ia langsung memeluk anaknya erat-erat. Di ambang pintu, Pak Rojak berdiri kaku. Wajahnya pucat. Ia tidak terlihat marah, tidak juga terkejut. Lebih seperti pasrah. Malam itu warung tetap buka dan seperti sengaja memperlihatkan ironi, pembeli datang lebih banyak dari biasanya. Pesanan menumpuk, wajan berderak tanpa henti. Api menyala besar di sela-sela mengaduk nasi. Pak Rojak seperti mendengar sesuatu di telinganya. Waktunya, ia memejamkan mata sesaat. "Aku sudah kasih 1, bisiknya hampir tak terdengar di tengah riuh suara pelanggan yang sedara. Suara
Itu tak terdengar orang lain, tapi jelas bagi dirinya. Beberapa hari setelahnya, Bu Ramlah menemukan sesuatu di dapur. Di sudut dekat karung beras, ada bercak tanah lembab yang seperti baru saja ditaburkan. Dan di atasnya sehelai rambut kecil. Rambut Dika tangannya gemetar ketika memungutnya. "Bang, ini apa?" Suaranya pecah saat menunjukkan rambut itu pada suaminya. Pak Rojak tak langsung menjawab. Maya Soshie menatap lama, lalu berkata pelan, "Kita nggak punya pilihan. Kita berhenti. Tutup warung ini," teriak Bu Ramlah untuk pertama kalinya tanpa menahan suara. "Dan semua yang sudah kita nikmati, semua yang sudah kita ambil, lebih baik miskin daripada kehilangan anak." Kalimat itu menggantung di udara, berat. Tapi Pak Rojak tak membalas. Ia hanya menunduk. Malam berikutnya sekitar pukul 2 dini hari, beberapa warga melihat Pak Rojak berjalan ke arah kebun tebu. Ia tidak sendirian, di pelukannya ada sosok kecil berselimut. "Kayaknya itu Dika," bisik seseorang dari kejauhan. Tak ada yang berani mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Seperti orang yang sudah menerima nasibnya. Di dalam kebun, gelap lebih pekat dari biasanya. Angin tak terdengar. Bahkan serangga pun seperti diam. Konon Pak Rojak berdiri di tempat yang sama seperti malam pertemuan pertama dulu. "Aku datang," katanya lirih. Sosok itu muncul lagi, tinggi, hitam, tak jelas wajahnya. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan?" Pak Rojak memeluk Dika lebih erat. Anak itu setengah sadar, tubuhnya panas. "Pak, pulang." Gumamnya lemah, air mata jatuh di pipi Pak Rojak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia terlihat benar-benar hancur. "Ambil aku saja," katanya dengan suara pecah. "Perjanjianmu bukan tentang dirimu." Angin tiba-tiba berembus kencang. Daun tebu berdesir keras seperti ribuan bisikan bersamaan. "Yang paling kau cintai." Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Di rumah, Bu Ramlah terbangun dan menyadari tempat tidur Dika kosong. Ia berlari keluar, memanggil nama suaminya. Tapi hanya gelap yang menjawab apa yang benar-benar terjadi di kebun malam itu. Tak pernah ada saksi mata yang berani bersumpah. Yang jelas, menjelang subuh Pak Rojak kembali sendirian. Tangannya kosong, wajahnya pucat seperti mayat hidup. "Dika mana?" teriak Bu Ramlah histeris. Pak Rojak terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Diculik." Jawaban itu terdengar hampa. Tak ada kepanikan, tak ada usaha mencari, hanya pernyataan datar. Pencarian dilakukan warga, polisi datang, tapi tak ada jejak. Jelas, tak ada tanda perlawanan. Hanya tanah di kebun tebu yang terlihat sedikit terganggu. Lalu kembali seperti biasa. Dan yang paling mengerikan, malam setelah Dika menghilang, warung nasi goreng Gopret mencapai puncak keramaiannya. Lebih ramai dari sebelumnya, antrean mengular, uang masuk 2 kali lipat. Pak Rojak memasak tanpa ekspresi, tangannya bergerak otomatis, wajahnya kosong, seperti bagian dari dirinya sudah tertinggal di kebun itu. Di sudut dapur, bau dupa tak lagi samar. Ia tebal, pekat, dan jika ada yang memperhatikan lebih saksama, bayangan tinggi di belakang Pak Rojak kini tak lagi hanya berdiri diam. Ia seperti tersenyum. Setelah malam Dika menghilang, warung nasi goreng Gopret justru mencapai puncak kejayaannya. Itu yang paling sulit diterima warga. Di saat rumah Pak Rojak dipenuhi tangis Bu Ramlah dan pertanyaan tanpa jawaban, warung itu tetap menyala terang setiap malam. Bahkan lebih terang dari sebelumnya, antrean panjang. Kursi tak pernah kosong, uang masuk seperti tak mengenal belas. Kasihan, tapi kalau diperhatikan lebih dekat, ada yang benar-benar berubah dari Pak Rojak. Ia tak lagi bicara banyak, tak lagi tersenyum pada pelanggan. Tangannya tetap mengaduk nasi, tapi gerakannya seperti mesin. Matanya kosong. Kadang ia berhenti beberapa detik, menatap api kompor seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tak terdengar orang lain. Bu Ramlah tak pernah lagi terlihat membantu di warung. Ia lebih sering di dalam rumah, rambutnya berantakan, tatapannya kosong. Ia sering terdengar memanggil nama Dika tengah malam. "Balik, nak, pulang." Beberapa warga mulai tak sanggup lagi makan di sana. Bukan karena rasanya berubah, justru rasanya tetap sama, gurih, kuat, membuat ingin kembali. Tapi setiap suapan terasa seperti mengunyah sesuatu yang tak terlihat. Rasa bersalah, tak mungkin, atau rasa takut, lalu datang malam itu. Malam yang katanya lebih sunyi dari biasanya. Tak ada angin, tak ada hujan. Tapi suasananya terasa menekan. Warung masih ramai menjelang tengah malam. Tiba-tiba, api kompor menyala lebih besar dari
biasanya. Menjilat tinggi, Pak Rojak tak mundur. Ia berdiri di depan wajan, menatap nyala api dengan mata tak berkedip. Seorang pelanggan berteriak, "Pak, apinya!" Tapi Pak Rojak tak bergerak. Dalam hitungan detik, api itu membesar tak wajar. Seperti bukan hanya gas yang terbakar, ada bau. Aneh yang menyengat, bukan bau masakan, lebih seperti sesuatu yang hangus dari dalam. Orang-orang panik, ke kursi berjatuhan. Pelanggan berlarian keluar. Ketika api berhasil dipadamkan, Pak Rojak sudah tergeletak di lantai dapur. Tubuhnya tak terbakar parah di luar, tapi wajahnya menghitam, matanya terbuka lebar. Ekspresinya bukan seperti orang yang kesakitan, melainkan seperti orang yang melihat sesuatu tepat sebelum napas terakhirnya berhenti. Tak ada ledakan tabung gas, tak ada korsleting jelas, penyebabnya tak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Beberapa orang bersumpah sebelum api membesar, mereka melihat bayangan tinggi berdiri tepat di belakangnya, lalu menghilang bersama kobaran itu. Pemakaman Pak Rojak berlangsung cepat, tak banyak yang berani datang, bukan karena tak peduli, tapi karena suasananya terasa tidak wajar. Bu Ramlah tak menangis lagi setelah itu. Ia hanya duduk diam di teras rumah. Rambutnya memutih dalam waktu yang terasa terlalu cepat. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia berbicara pada udara kosong. "Sudah lunas kan?" Katanya suatu malam dengan suara pelan, tak ada jawaban. Warung itu tutup sehari setelah kematian Pak Rojak. Papan nama nasi goreng gopret masih tergantung beberapa minggu. Catnya mulai pudar, lampunya tak pernah menyala lagi. Anehnya beberapa orang yang nekat lewat tengah malam mengaku melihat cahaya samar dari dalam dapur, seperti nyala kompor kecil yang hidup sendiri. Kadang tercium bau nasi goreng, bercampur bau dupa yang tebal. Tak ada yang berani mendekat, akhirnya papan nama itu diturunkan oleh perangkat desa. Bangunannya dibiarkan kosong, lama-kelamaan catnya mengelupas, seng atapnya berkarat. Kebun tebu di belakangnya tumbuh makin liar, dan nama itu menjadi pantangan. Orang tak lagi menyebutnya dengan lantang. Kalaupun harus bercerita, mereka hanya berkata, "Warung itu." Anak-anak dilarang bermain di sekitar sana. Sopir-sopir yang dulu sering berhenti memilih melaju saja tanpa menoleh. Bahkan beberapa warga percaya kalau menyebut nama warung itu terlalu sering, rezeki bisa seret atau mimpi buruk akan datang. Tentang Dika, tak pernah ditemukan. Tentang Reno, tak pernah kembali. Dan tentang perjanjian di kebun tebu itu, tak pernah ada yang bisa memastikan kapan sebenarnya ia benar-benar lunas. Yang jelas, warung nasi goreng gopret kini hanya tinggal cerita. Cerita yang diceritakan pelan di warung kopi, di pinggir jalan Pantura Brebes, dengan nada hati-hati. Karena di tempat itu orang-orang percaya satu hal, tidak ada kekayaan yang datang terlalu cepat tanpa harga. Dan kadang, harga itu bukan hanya uang, kadang yang diminta adalah darah. Dan jika suatu malam kau melintas di jalur Pantura Brebes, lalu mencium bau nasi goreng bercampur dupa dari bangunan kosong di pinggir jalan, jangan berhenti, jangan menoleh. Karena mungkin penagihan belum benar-benar selesai.